Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 Formasi B, nama saya Raffi Al-Fajri. Saya Reas F. Kennedy. Kami dari kelompok 13 akan mengerjakan tugas dari Pak Dedi, yaitu mengenai LKPD, percakapan LKPD lembaga negara. Selamat menyaksikan. Pertanyaan nomor 1. Jelaskan pengertian lembaga negara. Lembaga negara adalah organisasi dalam sistem pemerintahan yang memiliki tugas dan wewenang untuk menjalankan fungsi negara sesuai UUD. 1A. Jelaskan pembagian kekuasaan di Indonesia. Berdasarkan UUD 1945, kekuasaan negara di Indonesia dibagi menjadi 3 cabang utama yang saling terpisah, namun tetap bekerja sama. 1. Kekuasaan legislatif, membuat undang-undang dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat DPR dan Dewan Perwakilan Daerah DPD yang bersama-sama membentuk Majelis Pemusyawaratan Rakyat MPR. Nomor 2. Kekuasaan eksekutif, melaksanakan undang-undang dipegang oleh Presiden dan Wakil Presiden serta jajaran pemerintahannya. Kekuasaan yudikatif, mengawasi dan menegakkan hukum dipegang oleh Mahkamah Agung MA, Mahkamah Konstitusi MK, dan Komisi Yudisial. 1B. Jelaskan mekanisme checks and balance antara lembaga negara. Checks and balance adalah sistem saling mengawasi dan mengimbangi antara lembaga negara agar tidak ada kekuasaan yang terlalu dominan. Contohnya, DPR mengawasi kinerja Presiden, hak interpelasi, angket. Presiden dapat mengajukan RUU dan memberi persetujuan UU bersama DPR. Terima kasih. 1C. Fungsi lembaga negara. 1. Legislasi, membuat aturan. 2. Eksekutif, menjalankan pemerintahan. 3. Yudikatif, mengadili dan menegakkan hukum. 4. Pengawasan, mengawasi jalannya pemerintah. 2. Jelaskan peran lembaga negara dalam bidang politik. Mengatur sistem politik, membuat kebijakan, menjaga demokrasi, dan melaksanakan pemilu. 2A. Tujuan reformasi birokrasi. 1. Menciptakan pemerintahan bersih, transparan, dan bebas KKN. Kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat dan mudah. Ketiga, meningkatkan profesionalisme aparatur negara. Apa peran lembaga negara dalam pemberantasan korupsi? 1. Membuat dan menetapkan undang-undang anti korupsi oleh DPR. Kedua, menyelidiki dan menyidik kasus korupsi. Ketiga, mengawasi penggunaan anggaran negara agar tidak disalahgunakan. 2C. Peran negara di bidang sosial. 1. Menjamin hak dasar warga, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan. Kedua, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Ketiga, melindungi kelompok yang rentan. Keempat, membangun fasilitas umum. 3. Jelaskan tentang peran lembaga negara dalam pemberantasan korupsi dalam memberdayakan lembaga negara. Memperkuat lembaga hukum, meningkatkan transparansi, dan memberi sanksi tegas agar pemerintah bersih. 3A. Apa saja fungsi pengawasan DPD dan DPR menurut Undang-Undang Dasar dalam fungsi pengawasan? 1. Mengawasi pelaksanaan undang-undang. 2. Mengawasi penggunaan anggaran APBN. 3. Menilai kinerja pemerintah. 4. Menyampaikan aspirasi rakyat. 3B. Fungsi pengawasan. 1. DPR, mengawasi pelaksanaan UU dan kebijakan pemerintah. Memeriksa keuangan negara. 2. DPD, mengawasi UU terkait otonomi daerah, sumber daya alam, dan hubungan pusat daerah. 3C. Pemberantasan korupsi dan pemberdayaan. 1. Pemberantasan korupsi, membentuk lembaga penegak hukum seperti KPK, membuat aturan tegas dan menerapkan transparansi. 2. Memperdayaan, memberikan wewenang sumber daya dan menjamin independensi agar lembaga bekerja efektif. Sekian video dari kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.